itu siapa? Jebi geser lu Jen. Pegang. Yang itu mas sama ini angkat. Angkat mas. Nah itu aja satu. Mari aja mas mas. Di dalam plastik apa pak? Jantung. Jantung nanti isi perut. Angkat pak, Iwan. Sudah bisa mulai? Sudah. Rekan-rekan sekalian, yang saya hormati, Pak Kapolres sekalian. Jadi perlu saya informasikan di sini bahwa jajaran Baris Krim Polri dalam hal ini kalau tidak tertentu pada hari Kamis 23 April yang lalu telah berhasil melakukan suatu pengungkapan tindak pidana pelindungan terhadap satwa liar yang dilindungi. Dalam mana itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19. Namun demikian, sebelum saya memasuk ke sana, saya ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas. Kenapa sebagaimana yang saya pegang ini terenggiling dilindungi? Jadi begini, terenggiling atau pangaulin atau istilahnya Malaysia Amerika ini adalah suatu binatang yang merupakan Appendix 1 CITES. CITES itu adalah suatu konvensi internasional untuk perlindungan terhadap satwa-satwa liar yang diancam kepunahannya. Sedangkan kita semua tahu bahwa Indonesia ini begitu kaya dengan kekayaan satwa liar. Di Indonesia terdapat sekitar 400.000 satwa liar, terdiri dari ada mamalia, ada burung, ada ikan, ada reptil dan sebagainya. Sedangkan di daerah negeri kita yang termasuk mendapat perhatian dunia, ada beberapa hal para wisatawan. Yaitu yang pertama adalah tentang pangolin atau terenggiling ini. Kedua mungkin tentang harimau atau big cat atau tiger. Yang ketiga adalah ivory atau gading gajah. Dan keempat mungkin sebangsa kura-kura yang sekarang lagi musimnya adalah kurang-kurang pocong babi. Untuk pelindungan terhadap harimau ini adalah sangat tinggi. Ini kita menyimak sebentar bahwa saat sekarang ini telah terbukti bahwa untuk harimau yang Jawa dan Bali sudah lenyap. Sekarang tinggal harimau yang di Sumatera sejumlah 420. Nah, terhadap pelindungan satwa liar terenggiling ini apabila tidak digiatkan oleh pemerintah, ini juga akan lenyap. Artinya binatang terenggiling ini mempunyai spesifikasi khusus, pemirsa sekalian. Binatang ini sangat menguntungkan apabila dari sisi oknum pelakunya. Binatang ini mempunyai ciri khas sebagai berikut. Binatang ini adalah merupakan terenggiling atau Malaysia Amerika. Ini tidak dapat ditengkarkan atau dibudayakan. Binatang ini hidup di malam hari, yang saya bilang, binatang ini hidup di malam hari, memakan semut dan rayap. Apabila ditangkarkan dengan memberikan makanan bukan di habitatnya, hewan ini tidak memakan. Nah, ancamannya sekarang ini hampir punah. Sedangkan dari segi ekonomis bagi pelakunya, ini adalah suatu bisnis yang sangat menguntungkan, sangat menggiurkan. Ini merupakan suatu kejahatan transnational crime, kejahatan lintas negara. Dari pemungut atau dari pemetik, terenggiling dihargai sekitar 500 sampai 800 ribu rupiah per ekor. Satu ekor rata-rata 5 sampai 10 kilo. Satu ekor 5 sampai 10 kilo. Untuk sisiknya ini 1 on 59 sisik. Jadi untuk harga domestik satu ekor terenggiling dihargai sekitar 500 sampai 800 ribu. Untuk pasaran gelap internasional, saya ulangi lagi, untuk pasaran gelap internasional 1 kilo daging terenggiling ini dihargai 300 US dollar. Sedangkan sisiknya dihargai 1 kilo adalah 3.000 US dollar. Sedangkan pengamarin Baris Krim Polri telah mengungkap sejumlah 96 terenggiling yang masih hidup. Mungkin ada rekan-rekan sekalian lihat, terenggiling yang masih hidup sejumlah 96, sedangkan yang sudah di packing adalah sejumlah 102 ya. 5 ton dikalikan dengan harga pasar gelap tadi 300. Jadi semua total setelah kita rehab dari barang bukti yang telah kita sita itu kerugian negara secara ekonomis adalah sekitar 18,4 miliar. Sedangkan apabila dilihat dari keberadaan satwa tersebut, wildlife, ini adalah tidak dapat dikembalikan lagi kepunahannya. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian, marilah kita semua saling menjaga. Karena kepunahan sebabnya. Satu adalah faktor ekonomis, yaitu dengan perbandingan harga dari hutan, dari pemungut kepada harga pasar gelap nasional. Sangat signifikan. Kasarnya satu terenggiling ini kalau di pasaran internasional sampai Thailand aja, satu ekor ini harganya 12,4
4 juta rupiah 1 kilo. Ya. Kemudian bagian-bagiannya, nah, ini adalah sisik. Semua bagian yang di terenggiling dapat dimanfaatkan kecuali usus. Dagingnya merupakan suatu makanan yang eksotik, yang diyakini dapat menambah kekuatan. Kemudian bagian usus dan bagian empedu dan bagian dalamnya semuanya dapat dijadikan obat yang dengan istilah CTM atau China Traditional Medicine. Ini sangat laris para pemirsa lihat. Oleh karena itu, tadi saya kembali kepada faktor pendorong. Faktor pendorong adalah pertama, dari nilai ekonomis. Menggiurkan orang ke hutan tanpa kesadaran, tanpa ikut melestarikan satwa kita. Ngambil 1 ekor sudah dapat sekitar 500 sampai 800 ribu. Sisinya itu apa, Pak? Ya? Sisinya itu apa? Gimana? Sisi. Nah, sisiknya, saya sampaikan ini. Sisiknya ada beberapa macam. Di antara lain, sisiknya adalah sebagai bahan kancing. Kemudian bahan lampion. Dan informasi dunia, sisik terenggiling itu katanya sebagai bahan sebagai campuran untuk sabu. Untuk dari sisik itu. Yang saya katakan tadi bahwa 1 on terdapat 59 sisik. Mungkin rekan-rekan bisa mengambilkan sisik itu. Kemudian dari faktor lain adalah dampaknya pembukaan lahan hutan yang tidak terkendali. Lahan pertambangan, lahan kehutanan, segala macam menyebabkan habitat-habitat itu tersingkir. Dengan demikian, saya sampaikan rilis ini untuk diblogkan kepada masyarakat luas. Marilah kita semua dalam masyarakat ikut melestarikan satwa liar yang dilindungi, yang merupakan aset atau kekayaan kita. Ada berapa tersangka ya, Pak? Baik, kalau kita berbicara masalah posisi kasus, sementara kasus tersangka kita tetapkan 1 oleh penyidik dari Barreskrim, berinisial SB. Jadi, Ya sebagai apa, Pak? nah, saya jelaskan ya. Modus operandi sebagai berikut. Jadi modus operandi dari perdagangan satwa liar terenggiling ini, gudang ini dikomunikasi sebagai gudang ikan. Kemudian dari tersangka yang ingin